sebutkan untung rugi ini, sekarang kita sebutkan bisnis. Maka teman-teman sekalian, Al-Quran adalah bisnis yang tidak bakal pernah rugi. Nah ini saya jadinya kita sebutkan kata bisnis ya. Yang pertama dari Al-Quran teman-teman sekalian, bahwa Al-Quran adalah bisnis yang tidak akan pernah rugi. Ya, bagaimana itu? Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, alladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwafihum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Ya. Alladzina yatluna kitaballah. Ya. Orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Ya, wa aqamus shalah. Mereka mendirikan salat juga. Wa anfaqu mimma razaqnahum. Lalu kemudian sebagian daripada rezeki yang telah kami berikan kepada mereka infakkan, kata Allah, sirran, baik secara sembunyi-sembunyi, wa aladiyah, atau secara terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perdagangan atau bisnis ya, yang tidak pernah rugi. Tidak ada istilah gulung tikar. Ya, apa itu yang tadi? 3 perkara ya. Yatluna kitab Allah. Yang Allah sebutkan pertama adalah yatluna kitab Allah. Yatluna kitab Allah. Cukup ini aja yang kita sebutkan. Ya. Mereka membaca, gemar selalu membaca kitab Allah. Ya. Kitab Allah, yaitu Al-Quran tentunya. Apa tadi Allah bilang? Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan tijarah. Tijarah teman-teman tahu semua ya. Tijarah berarti bisnis. Ya. Mereka mengharapkan bisnis yang tidak pernah kenal dengan rugi. Lan dalam bahasa Arab teman-teman sekalian, itu berarti tidak akan pernah. Kalau misalnya teman-teman ada sebagian yang pernah ya dengar kata la yang berarti tidak, ya, la berarti tidak, itu bisa saja hari ini tidak, tapi besok iya. Ya, tapi kalau kata lan dalam bahasa Arab itu berarti sama sekali tidak akan pernah. Selamanya tidak akan pernah. Lan tabur, Allah sebutkan lan tabur, tijarah lan tabur. Al-Quran adalah, kata Allah, tijarah, bisnis yang tidak akan pernah merugi. Ya. Bagaimana kemudian tidak akan pernah meruginya? Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Yaitu agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka, wa yazidahum min fadli, dan Allah tambahkan kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Ya, kalau begitu berarti bisnis kita pada hari ini yang Allah sebutkan bisnis yang tidak akan pernah merugi adalah bisnis untuk akhirat ya, investasi untuk akhirat kita. Ya, bukan bisnis untuk dunia. Dan tentunya itu jauh lebih berharga daripada bisnis kita yang di dunia tentunya teman-teman sekalian ya. Lalu kemudian dari mana saja sisi tidak meruginya ya perdagangan dalam Al-Quran? Dari mana saja, sisi mana saja untungnya ya? Baik, yang pertama, sisi keuntungannya kalau kita gemar membaca Al-Quran, yang pertama adalah Nabi SAW menyebutkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam harf walakin la aqulu alif lam mim harf walakin alif harf lam harf wa mim harf. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini bahwa barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka baginya pahala ya, maka baginya kebaikan, satu kebaikan. Lalu kemudian kata Nabi, beliau lanjutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam lanjutkan wal hasanatu bi asyri amsalha. Lalu kemudian satu kebaikan ini dilipat gandakan menjadi 10 ya. Jadinya satu huruf kita sudah mendapatkan 10 kebaikan, 10 pahala. Lalu kemudian Nabi lanjutkan, dan aku tidak mengatakan alif lam mim. Alif lam mim itu ada di beberapa surah ya, yang di surah Al-Baqarah ayat surah kedua ya, itu di awalnya ada alif lam mim ya. Setelah basmalah ada alif lam mim. Nah, Nabi bilang, aku tidak mengatakan alif lam mim ini itu satu huruf.
Tapi Nabi bilang alif satu huruf, lalu kemudian lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan tadi apa kata Nabi di awal? Satu huruf itu dilipat gandakan menjadi 10. Yang artinya alif lam mim saja kita sudah dapat berapa kebaikan? 30 kebaikan. Itu baru satu alif lam mim, teman-teman sekalian. Ya. Ya. Jadi jelas ya keuntungan dari membaca Al-Quran. Ya. Dalam bisnis membaca Al-Quran, keuntungannya luar biasa. Satu huruf saja kita sudah mendapatkan 10 kebaikan. Ini satu huruf. Apalagi kalau misalnya kita membaca Al-Quran sampai bisa khatam berapa kali dalam Al-Quran dalam bulan Ramadan, itu sudah berapa kebaikan yang bisa kita dapatkan dari hanya sekedar kita duduk ambil Quran kemudian dibuka dan dibaca, ya, kemudian dibuka dan dibaca. Lalu kemudian baik, sisi untung yang kedua, ya, lanjutan daripada tadi bahwa satu kebaikan itu kemudian dilipat gandakan menjadi 10. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Hud, teman-teman sekalian, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Di samping daripada kita tadi sudah mendapatkan setiap hurufnya itu 10 kebaikan, lalu kemudian di sisi lain juga Allah sungguh sangat-sangat baik, dikasih bonus lagi. Sudah dapat tadi setiap huruf 10 kebaikan, ini Allah kasih bonus lagi. Apa bonusnya? Allah bilang innal hasanat yudhibna sayyi'at, bahwa sesungguhnya kebaikan-kebaikan, ya, setiap kebaikan dari yang pernah kita lakukan itu akan menghapuskan kesalahan. Bayangin, kita sudah dapatkan 10 kebaikan dalam satu hurufnya, lalu kemudian 10 kebaikan ini menghapuskan 10 keburukan, 10 dosa, 10 kejelekan yang pernah kita lakukan. Ini double, ya, bukan double kill ya. Kalau double kill itu adanya di game apa itu, ya, kadang dengar-dengar, ya, apa, ini double keuntungan. Di samping keuntungannya dapat dapat keuntungan, ya, dapat uang banyak, dan di satu sisi kalau punya utang, ya utangnya ini ditutupi. Bayangin, ya, kita sudah dapatkan 10 kebaikan, kemudian 10 kebaikan ini menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, 10 keburukan yang pernah kita lakukan. Ini luar biasa, Masya Allah. Hanya dengan satu huruf saja yang kita baca, ya. Rugi apa untung jadinya kita baca Al-Quran? Ya rugi kalau nggak dibaca tentunya, ya, bukan rugi kalau membaca. Ya sangat-sangat untung. Baik, lalu kemudian berikutnya, ya, apalagi juga bahwa setiap kali bertambah kuantitas bacaan, bertambah pula ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi semakin banyak kemudian ayat yang kita baca, tidak sama, lain lagi keuntungannya. Ya, kalau tadi misalnya satu huruf itu kita dapatkan 10 kebaikan, lalu kemudian ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, teman-teman sekalian, ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa man qara'a bi mi'ati ayatin fi lailah kutiba lahu qunut lailah. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, barang siapa yang membaca Al-Quran dalam satu malam 100 hari, membacakan dalam satu malam itu 100 ayat, kutiba lahu qunut lailah, Allah Subhanahu wa taala mencatatkan baginya pahala sholat satu malam. Bayangin, ya, di samping tadi dapatkan setiap satu hurufnya 10 kebaikan, lalu kemudian kalau dia sudah membaca 100 ayat, berlipat ganda lagi kebaikannya. Allah catatkan lagi bagi dia pahala sholat satu malam penuh. Luar biasa, insya Allah, ya. Lalu kemudian juga di sisi lain tambahan bonus lagi, ya, di kualitas bacaan. Ya, kalau tadi itu kuantitas, banyaknya bacaan kita, kemudian juga berlipat ganda lebih banyak lagi bonus dari Allah, ya. Lalu kali ini kualitas bacaan kita semakin bagus, lain lagi bonusnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa
al-mahiru bil Quran, Nabi bilang al-mahiru bil Quran ma'as safarati al-kirami al-barara. Orang yang mahir dalam Al-Quran, mahir membaca Al-Quran yang bagus, ya, maka dia bersama as-safarah al-kiramil barara. Mereka adalah para malaikat. Jadi orang yang mahir baca Al-Quran itu bersama, mahir dengan Al-Quran bersama para malaikat. Walladzi yatata'ta, ya, Nabi bilang, dan tidak cukup segitu. Yang mahir, oke, dia dapatkan keutamaan sendiri, dia bersama para malaikat, oleh Nabi disebutkan. Tapi kemudian bagaimana dengan orang yang baru belajar atau orang yang masih terbata-bata dalam Al-Quran? Oh, Nabi bilang walladzi yatata'ta falahu ajran. Nabi bilang yang masih terbata-bata, ya, maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala dari mana? Pahala yang pertama adalah pahala karena dia membacanya, ya. Lalu kemudian pahala yang kedua adalah pahala dari kesulitan yang ia hadapi saat membaca Al-Quran itu, karena dia masih terbata-bata, dia masih kesulitan. Kan tentunya beda ya kalau kita sudah mahir dan membaca Al-Quran lancar jaya, ya, dengan orang yang masih terbata-bata tentunya akan berbeda, ya, akan berbeda. Masih sulit membaca Al-Quran. Nah, kesulitan saat membaca Al-Quran ini diberikan bonus juga oleh Allah. Ya, jadi dua pahalanya, pahala dia membacanya, lalu kemudian pahala dari dicatatkan pahala dari kesusahannya, ya, hadapi. Ya. Begitulah kira-kira teman-teman sekalian, ya, Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'annya memuliakan kita. Begitu Al-Quran memuliakan kita,